Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi ini, kiranya kita sejenak ingin bersekutu dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, kiranya melampaui segala akal dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, sabda firman Tuhan bagi kita di hari Jumat ini, tanggal 1 Desember 2023, yang terambil dari kitab Yesaya pasal 45 ayat 5. Demikian bunyinya. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Demikian firman-Nya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kitab Yesaya pada saat ini berbicara tentang peran Tuhan sebagai sumber kehidupan dan juga sumber keselamatan bagi bangsanya. Latar belakang yang mendasari dari tulisan ini berkaitan dengan konteks sejarah dan teologi pada saat itu yang terjadi. Pada saat itu, bangsa Israel mengalami masa-masa sulit di dalam perjalanan kehidupan mereka. Mereka telah ditaklukkan oleh bangsa Babel dan banyak orang-orang Israel yang diasingkan dari tanah air mereka dan dibawa ke dalam pembuangan Babel. Dalam situasi yang sulit ini, ayat ini menawarkan pengharapan serta penghiburan kepada bangsa Israel yang disorakan oleh Allah melalui Nabi Yesaya pada saat itu. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam perikop ini akan dinyatakan bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta, Tuhan yang mengendali, Tuhan sebagai penyelamat alam semesta. Di sini penulis ingin menegaskan bahwa hanya Tuhan Allah Israel sajalah yang memiliki kekuasaan dan kuasa untuk memimpin, untuk membimbing, dan juga untuk menyelamatkan bangsa Israel. Ini adalah pesan yang sangat penting dalam konteks di mana Israel pada saat itu mereka merasa lemah, mereka merasa terpencil dan disisihkan oleh bangsa sekitar, dan bahkan mereka tidak berarti oleh siapapun. Oleh karenanya pengharapan yang besar ini sangat dinanti-nantikan dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Dan juga perikop ini mencerminkan dalam pemahaman teologi monoistik yang artinya adalah mempunyai keyakinan bahwa hanya ada satu Allah yang maha kuasa dan Allah yang memiliki kuasa atas segala sesuatunya. Dia yang berdaulat bagi setiap ciptaannya, terlebih demikian juga bagi manusia. Oleh karenanya sang penulis yaitu Yesaya ingin menyampaikan pesan bahwa Allah adalah satu-satunya sumber keselamatan dan tidak ada dewa lain, tidak ada kekuasaan lain dalam kehidupan dan kuasa lainnya yang dapat dibandingkan dengan Allah Israel. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, yang pertama firman Allah menekankan di ayat yang kelima ini adalah akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Kalau kita baca secara menyeluruh dari ayat 1 hingga ayat yang ke-7, berulang kali Allah menyatakan dalam nats perikop ini tentang akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Hal ini mengingatkan kepada kita bahwa dialah Allah satu-satunya yang berdaulat bagi Israel. Dia sanggup melakukan apa saja. Dia sanggup untuk berbuat sesuai dengan kehendaknya. Dia sanggup berbuat yang terbaik bagi bangsanya. Apa saja yang dikehendaki oleh Allah yang diberikan bagi kehidupan bangsanya. Dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk mencegahnya
atas perbuatan Allah yang berdaulat itu. Bukti tentang semua ini Allah nyatakan dengan diurapinya seorang yang bernama Kores yang dianggap kafir untuk melaksanakan kehendak Allah. Meski tidak mengenal Tuhan, namun Allah berkenan. Allah memakainya untuk maksud penyelamatan bagi umatnya. Kores menjadi alat perpanjangan Tuhan dalam keselamatan yang ditujukan kepada Israel pada saat itu. Inilah sebuah kenyataan Bapak Ibu, penyelamatan bagi umatnya. Dan ini adalah hal yang sangat mengherankan. Seorang kafir yang dianggap mereka yang tidak percaya, tapi Allah mengurapinya menjadi penjembatanan keselamatan bagi umat Israel. Oleh karena itu, di sini dapat ditekankan ketika umatnya sendiri dapat berpaling dari Tuhan, tetapi yang perlu diingat, Dia, Allah Tuhan kita, sanggup memakai siapa saja yang dipilihnya, yang bersedia, yang memberikan hati dan hidupnya untuk menjadi Allah Tuhan bagi umat-umat yang percaya agar diselamatkan. Yang kedua, dalam nats ini ditekankan Allah mengurapi Kores yang membuka mata umatnya agar mengetahui siapakah Allah itu. Dari terbitnya matahari sampai terbenam tidak ada yang lahir di luar aku. Itulah ayat 6 sesudah nats kita dikatakan. Oleh karena itulah dalam penekanan yang kedua ini Allah mendemonstrasikan akan kedaulatannya yang kokoh dan teguh dalam tindakan penyelamatan, ditunjukkan dalam Allah bekerja dan berkarya bagi kehidupan umatnya. Bangsa-bangsa lain di luar dari Israel, mereka menyadari dan mengakui bahwa Allah Israel adalah satu-satunya Tuhan. Oleh karena itulah bagaimana kita juga sebagai umat tebusan Allah dalam kehidupan kita, dalam persiapan di masa-masa Advent ini menyambut penantian akan kedatangan Kristus. Kiranya juga kita tersadar, terbangun dalam hidup dan iman panggilan kita. Selalu kita setia dan taat mengakui Allah Israel, Allah Tuhan kita adalah satu-satunya Tuhan sebagai juru selamat. Dan yang ketiga dikatakan sampai hari ini Allah yang bekerja untuk menyatakan keselamatan itu bagi semua bangsa, bagi semua suku, bagi setiap orang-orang yang percaya. Dan juga gerejanya adalah mengemban tugas diberikan oleh Tuhan dari rencana penyelamatan Allah yang besar ini, agar pada masa Advent penantian ini melalui gerejanya, marilah kita selalu memegang teguh di dalam iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus yang sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memperkenankan kita dalam hidup kita menjadi saksi-saksi Kristus, menyaksikan dalam iman kita. Dialah Tuhan satu-satunya yang menjadi penyelamat hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas kehidupan baru di pagi yang indah ini. Tuhan telah mengantarkan kami untuk menikmati hidup baru dan pengharapan yang baru. Dan juga dalam firman yang baru kami dengarkan di pagi ini. Berilah kekuatan, topangan tangan bagi kami, agar kami mampu untuk bersaksi dalam iman kami. Engkaulah Tuhan satu-satunya sebagai juru selamat, Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami. Bapa yang terkasih, kami serahkan seluruh otoritas hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di hari yang baru, di hari yang pertama di bulan ke-12 tahun 2023 ini, izinkan kami untuk menyambut dan menikmati akan berkat Tuhan. Di dalam kasih Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera yang dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian sampai selama-lamanya. Amin.
Say